sebentar lagi dia pasti kesini. Tuan muda datang, Tuan Rehan datang, Tuan muda datang. Dun. Maafkan saya Tuan, saya ini begitu bahagia karena kan Tuan sudah lama tidak datang. Jadi kalimat itu keluar begitu saja dari perut saya seperti sendal. Ya tapi aku tidak mau kamu mengganggu ibuku yang sedang sakit, mengerti? Ya sudah, ini bawa koperku ke kamar. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Ibumu sudah sangat membaik. Dan jantungnya pun sudah normal. Cuman jangan biarkan dia banyak berpikir, karena akan sangat mempengaruhi jantungnya. Ibu? Tadi saya sempat panik. Dun? Sedang apa kamu di sini? Maaf Tuan, tapi ini jam Ibu Adam melakukan pemeriksaan. Makanya saya masuk untuk memastikan. Tapi ternyata Tuan lihat sendiri dokter dan suster sudah ada di sini. Jadi ya begitulah Tuan. Terima kasih Tuntun. Kamu sudah menjaga ibuku dengan baik. Itu sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Tapi ada satu yang saya tidak bisa lakukan. Nyonya tidak mau makan, tidak mau minum obat sebelum melihat wajah Tuan. Nyonya bangun Nyonya, ayo buka matanya. Tuan Rehan sudah di sini. Rehan, benarkah ini kamu? Iya Ibu, ini aku. Ibu jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menjaga ibu di sini. Jangan khawatir Bu. Ibu sedih memikirkan kamu, Rehan. Ibu ingin kamu bahagia sebelum ibu meninggal. Jangan bicara seperti itu Bu. Kenapa ibu bicara begini? Dokter di sini, suster di sini, jadi semua akan baik-baik saja Bu. Rehan, ibu sudah mulai tua. Ibu tidak tahu sampai kapan ibu bisa menemani kamu. Ibu ingin agar kamu menikah dengan Priti segera. Ibu, ini bukan waktunya ibu banyak pikiran. Jadi bayangkan saja kalau aku sudah menikah. Jadi ibu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Tapi Rehan, ibu ingin melihat kamu benar-benar duduk di pelaminan bersama dengan Priti. Halo? Halo Non Priti. Ini Tuntun. Ada apa? Ibu Priyanka menyuruhmu menghubungi aku. Kenapa dia tidak menelponku sendiri? Nyonya masih harus memerankan bagiannya. Jadi Nyonya tidak mungkin menghubungi Non Priti. Tapi saya menghubungi Non Priti karena ingin memberitahu kabar gembira. Ayo cepat datang ke rumah Nyonya. Sekarang juga. Duh, katakan Raju. Jangan mengajak aku berteka-teki. Tuan muda Rehan sudah datang Non Priti. Dia baru aja datang dari Jakarta. Rehan sudah pulang. Apa itu benar? Saya ini tidak mungkin memberitahu kabar buruk. Makanya cepat datang. Saya tahu Non Priti pasti sangat merindukan Tuan muda Rehan. Baiklah,
Aku akan bersiap-siap ke sana sekarang. Oke, kamu tunggu aja di sana. Aku go show nanti beli tiket di airport. Setengah jam lagi paling aku jalan. Oke. Sip. Paspor. Kok nggak ada ya? Biasanya aku nyimpan di sini. Masa sih aku lupa? Jangan kamu pikir bisa mengabaikan aku, Aldi. Aku nggak akan biarin kamu mempermainkan aku dan melepaskan kamu pergi menemui Najwa. Mana paspor? Paspor? Kamu ngomongin apa sih? Nggak usah pura-pura. Kamu udah nyembunyiin paspor aku kan? Balikin sekarang! Balikin paspor aku! Aku nggak ambil apa-apa, kamu lepasin. Balikin aja! Sembunyi di mana sih? Kamu tahu kan sekarang dia sedang hamil. Gimana kalau dia sampai keguguran? Kamu bisa kehilangan anak kamu. Dan kita bisa kehilangan pewaris keluarga kita. Kalau kamu begitu peduli, sekalian bawa Anitanya. Adopsi anaknya. Aku nggak akan tuntut apa-apa dari anaknya. Kok kamu tega banget sih, Aldi? Kamu mau buang anak kamu sendiri. Kamu sadar gak? Aku udah mengorbankan harga diri aku demi anak ini. Sejak kapan aku minta kamu berkorban untuk aku? Aku tidak pernah mencintai kamu. Aku menikahi kamu. Karena itu tanggung jawab. Tidak lebih karena anak yang dikandung sama kamu. Bahkan sekarang aku curiga. Jangan-jangan kamu sudah jebak aku kan? Aku! Kok kurang ajar banget sih, Aldi? Kamu udah merendahkan cinta aku ke kamu, Aldi. Kamu emang rendah. Aku tidak pernah minta kamu masuk dalam kehidupan aku. Bahkan anak ini. Aku tidak boleh bicara apapun sampai anak itu lahir dan tes DNA. Karena kalau aku bicara sekarang, Anita akan curiga. Bagaimana aku bisa tahu kalau itu bukan darah daging aku? Salah-salah Anita bisa curiga dan akhirnya tahu kalau aku laki-laki mandul. Itu justru merugikan aku. Udah cukup kamu menghina Anita. Dia ini istri kamu. Dan sekarang dia sedang mengandung anak kamu. Kamu hargain dia dikit dong. Kalau kamu mau, ambil satu paket sama anaknya. Biar aku bebas dari perempuan kamu. Adi, Dion, diam kalian berdua. Mami gak suka ada keributan di rumah ini. Waktu almarhum papi masih hidup, rumah ini sangat tenang. Kalau ada masalah semua diselesaikan dengan tenang. Mami sudah mendengar semua perdebatan kalian. Adi, kamu sudah janji di depan pengacara akan menjadi sosok yang lebih baik. Ya, Mi, aku tahu. Tapi aku ngerasa aku punya alasan tersendiri, Mi. Apapun juga itu alasannya, Anita sudah menikahi kamu. Apa coba yang akan terjadi kalau sampai almarhum papi tahu? Dia pasti sangat kecewa sekali. Kamu mau pengacara mencabut semua isi testamen dan kamu kehilangan hak waris kamu? Hah? Enggak, Mi. Aku akan buktiin ke semua orang. Kalau aku bisa menjadi anak yang dibanggakan sama papi. Bagus, jadilah suami yang baik. Apa kamu tidak lihat kalau Anita juga sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu? Masa hanya gara-gara sebuah paspor kamu rela untuk menyakiti Anita dan calon anak kamu? Emangnya kamu mau pergi kemana sih, Aldi? Hah? Sepertinya Aldi mau meninggalkan Jakarta nih. Ayo Aldi, kamu kasih tahu dong sama Mami. Kamu mau kemana? Sampai kamu
tega ninggalin aku sama anak kita. Kamu gak usah banyak ngomong. Aku mau pergi kemana, itu urusan aku. Kamu gak usah campurin. Dan ingat, jangan pernah kontrol aku seperti anak kecil. Aku yakin, salah satu dari kalian bertiga pasti udah nyembunyi paspor aku. Diam, Aldi. Jangan menuduh sembarangan. Aku gak nuduh, Mi. Tapi aku ngerasa aku itu benar. Ingat ya, kalau sampai terbukti salah satu dari kalian nyembunyi paspor aku gak akan segan-segan lapor polisi. Sekarang kamu jujur sama Mami. Kamu tahu di mana paspor Aldi. Aku yang ngambil nih. Barang ini harus segera dimusnahkan sebelum menjadi masalah. Dengan begini kita akan aman. Dion, cepat kamu buang bekas abu pembakaran itu di toilet. Emangnya Hadi nggak pernah bilang sama kamu dia mau kemana? Aldi nggak bilang apa-apa, Mi. Tapi aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan Najwa. Bu, tolong minum obatnya. Tolong, Ibu jangan buat aku merasa bersalah. Enggak, Ibu nggak mau minum. Ibu cuma mau minum obat dari tangan calon menantu Ibu. Jangan minta sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan, Bu. Ayo minum, Bu. Enggak mau. Bawa obat itu pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ibu apa kabar? Aku dengar ibu sakit ya? Rehan. Calon menantu. Sini. Duduk deket Ibu. Rehan, aku senang sekali melihat kamu menemani ibu. Dan kamu terlihat semakin tampan menjelang pernikahan kita. Kamu juga kelihatan cantik, Priti. Yang satu cantik, yang satu tampan. Maka harus dipersatukan supaya menjadi sempurna. Pernikahan kalian harus segera dilaksanakan. Bagaimana Ibu? Saya minta maaf, Pak Cobra. Tapi ibu saya sedang tidak sehat. Jadi terpaksa kita harus mengundurkan pernikahannya. Karena sangat tidak baik kalau ibu kelelahan. Rehan, kamu jangan mengkhawatirkan Ibu. Ibu tidak ingin penyakit Ibu ini menghalangi pernikahan kalian. Pokoknya aku berjanji sama ibu. Aku akan bawa ibu ke tempat terapi jantung yang paling baik. Kalau perlu, kita berobat ke Amerika. Supaya ibu cepat sembuh. Bagaimanapun juga, aku ingin ibu menyaksikan pernikahan aku dan Rehan. Maaf ya. Halo? Baiklah, tapi diselesaikan besok ya. Thank you. Ada apa sayang? Siapa yang telepon barusan itu? Kerjaan, Pak.
Tapi mereka berjanji akan menyelesaikannya dalam 1 hari saja. Rehan, apa kamu akan biarkan calon istri kamu pergi sendiri? Ayolah, antarkan Priti ke airport. Kamu tidak usah mengkhawatirkan ibu. Ada Tuntun di sini yang bisa merawat ibu kok. Ibu, dia juga mengerti kalau aku datang ke sini untuk merawat ibu. Lagi pula dia tidak keberatan kalau diantar sopir. Rehan, apa kamu ingin ibu tambah sakit? Baiklah, Bu. Ini kulakukan untuk ibu. Aku akan pergi dengannya. Terima kasih anakku sayang. Percayalah, ibu akan segera sembuh untuk kamu. Terima kasih ya sayang. Adi, kamu dari mana? Mami nggak usah khawatir. Aku bisa urus diri aku sendiri. Kalian semua udah bersekongkol menyembunyikan password. Kamu itu jangan nuduh sembarangan. Kita juga nggak tahu kamu mau kemana. Ngapain kita ngurusi paspor kamu? Oke. Kalian tenang aja. Sebentar lagi, pencuri paspor aku bakal ketahuan. Aku yakin, salah satu dari kalian sudah mengambil dan menyembunyikan paspor aku. Paspor itu dokumen negara. Barang siapa yang mencuri dokumen negara, hukumannya penjara. Aku nggak tahu dia bisa senekat itu. Aku lapor polisi, aku nggak mau masuk penjara juga. Udah kamu tenang aja. Aku udah mengamankan barang buktinya. Sekarang mereka terbebas dari pengawasan aku. Kenapa justru aku nggak tenang sekarang?